nggak Anda melihat sebuah perusahaan raksasa dan berpikir kekayaannya itu sebenarnya ada di mana? Hari ini kita akan membahas sebuah misteri ekonomi modern tentang kekayaan yang luar biasa besar tapi sama sekali tak terlihat. Coba lihat angka ini, 2 triliun dolar. Ini kira-kira valuasi perusahaan sekelas Apple atau Microsoft. Angka yang jujur aja susah banget buat dibayangin kan? Nah, pertanyaannya di sini, di mana semua nilai itu? Kalau kita kumpulin semua gedung, komputer, sampai pabrik yang mereka punya, nilainya tuh nggak akan ada apa-apanya dibanding angka fantastis tadi. Jadi, sisa nilainya datang dari mana? Oke, mari kita selami misteri ini. Untuk bisa memecahkannya, kita harus paham dulu kalau cara kita menilai sebuah perusahaan itu udah berubah total. Jawabannya ada pada pergeseran besar di ekonomi kita. Jadi gini, zaman dulu nilai perusahaan itu diukur dari aset fisiknya. Pabrik, mesin, tanah. Tapi sekarang yang jadi raja itu bukan lagi besi dan beton, melainkan kekuatan otak, inovasi, dan reputasi. Semua yang berbasis pengetahuan. Dan semua kekuatan tak terlihat ini, ide, merek, reputasi, punya satu nama resmi di dunia akuntansi. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini, aset tak berwujud. Menurut standar akuntansi, definisinya emang kedengaran teknis banget. Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Apa tuh artinya? Tenang, kita bakal bedah biar lebih gampang dimengerti. Nah, gampangnya gini, ada 3 ciri utama. Pertama, dia itu bukan duit atau setara duit. Kedua, dia harus bisa diidentifikasi, artinya bisa dipisahin dari perusahaannya, mungkin dijual atau disewain. Dan yang ketiga, yang paling jelas, ya kita nggak bisa menyentuhnya. Terus gimana caranya sesuatu yang gaib ini bisa lahir dan diakui secara resmi di laporan keuangan? Yuk kita lihat proses kelahirannya. Ini kuncinya, nggak semua pengeluaran itu langsung jadi beban. Sebuah biaya bisa naik kelas jadi aset, tapi syaratnya ada 2, dan dua-duanya harus terpenuhi. Pertama, harus ada potensi keuntungan di masa depan dari biaya itu, dan kedua, biayanya harus bisa diukur dengan akurat. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, ya udah, langsung dicatat jadi beban. Nah, ini membawa kita ke perbedaan yang penting banget antara riset dan pengembangan. Biaya yang keluar pas tahap riset, waktu kita masih coba-coba, cari ide, itu langsung dianggap beban. Hangus, gitu aja. Tapi begitu masuk tahap pengembangan, di mana idenya udah jelas dan mulai diwujudkan, nah biayanya ini baru boleh diakui sebagai aset. Tentu, selama memenuhi 2 syarat yang tadi. Oke, setelah sebuah aset tak berwujud berhasil dilahirkan, nilainya itu nggak abadi. Sama seperti aset fisik yang bisa aus, nilai aset tak berwujud juga akan berkurang seiring waktu. Proses penyusutan sistematis ini namanya amortisasi. Cara ngitungnya yang paling umum itu pakai metode garis lurus, formulanya simpel banget kok. Cuma harga perolehan asetnya dibagi sama perkiraan umur manfaatnya. Udah gitu doang. Biar gampang, kita pakai contoh. Bayangin ada perusahaan namanya PT Inovasi. Mereka beli hak paten seharga 500 juta rupiah. Dan hak paten ini diperkirakan bisa ngasih keuntungan buat perusahaan selama katakanlah 10 tahun. Tinggal kita hitung pakai rumus tadi. 500 juta dibagi 10 tahun, hasilnya 50 juta rupiah. Angka inilah yang akan dicatat PT Inovasi sebagai beban amortisasi setiap tahunnya selama 10 tahun ke depan. Sekarang, kita masuk ke salah satu aset tak berwujud yang paling unik dan jujur paling sering bikin bingung, goodwill. Yang bikin dia spesial adalah goodwill itu nggak bisa diciptakan sendiri oleh perusahaan. Goodwill itu cuma bisa muncul dalam satu kondisi, waktu ada akuisisi. Jadi, misalnya perusahaan A beli perusahaan B. Kalau harga yang dibayar perusahaan A lebih mahal dari total nilai wajar aset bersihnya si perusahaan B, nah selisih lebihnya itulah yang disebut goodwill. Jadi, apa sih sebenarnya yang dibayar lebih itu? Goodwill itu pada dasarnya adalah nilai dari hal-hal seperti reputasi brand yang kuat, pelanggan yang super setia, atau mungkin tim manajemen yang hebat. Semua hal yang bikin perusahaan itu lebih berharga dari sekedar tumpukan asetnya. Dan ini aturan main yang paling penting buat goodwill. Beda dari yang lain, dia itu tidak diamortisasi. Sebagai gantinya, setiap tahun perusahaan wajib melakukan tes, semacam cek kesehatan, untuk melihat apakah nilainya turun drastis atau enggak. Tes ini disebut impairment test atau uji penurunan nilai. Oke, setelah kita ngobrolin semua detail teknisnya, mari kita mundur sedikit dan kembali ke pertanyaan awal.
Kenapa sih semua ini penting buat kita? Kutipan dari seorang akademisi, Baruch Lev, ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Kesenjangan yang sering kita lihat antara nilai perusahaan di laporan keuangan, nilai bukunya, dengan harganya di pasar saham, itu seringkali terjadi karena akuntansi tradisional memang kesulitan untuk mengukur nilai asli dari aset tak berwujud. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk jadi bahan renungan. Kalau di era sekarang, kekayaan terbesar sebuah perusahaan itu seringkali nggak kelihatan, nggak bisa kita sentuh, lalu bagaimana cara kita akan mengukur nilai yang sesungguhnya di masa depan? Terima kasih sudah menyimak.